Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sejenak mengawali khutbah ini sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah yang masih memberikan kepada kita pagi ini nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita berjalan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat sunat Idul Fitri. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari sebuah zaman yang kita sebut dengan zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul meninggalkan dua pusaka sebagai pedoman hidup bagi kita bersama, dan Rasul menyampaikan kalau kita secara istiqamah sungguh-sungguh berpegang kepada dua peninggalannya itu, dipastikan kita akan selamat di dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, menjalani kehidupan dunia yang fana ini, dunia yang sesaat, yang dalam bahasa Al-Quran la'ibu walahun. Dunia ini hanyalah permainan, hanyalah senda gurau. Kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia ini sampai nanti kita juga akan diselamatkan dalam menjalani kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan akhirat. Itulah dua pedoman kata Rasul, Al-Quran dan sunnahnya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada
huma kitaballah wa sunnata rasulih. Karena itu hadirin jemaah salat Idul Fitri, mari selalu kita menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini, sebagian seluruh umat muslim yang meyakini atau yang salat pagi ini, juga kemarin saudara kita yang lebih mendahului salatnya, itu semuanya adalah dibenarkan, semuanya betul, punya dasar tersendiri. Kita tidak boleh saling menyalahkan, kita sama-sama umat muslim yang terus harus menjaga persaudaraan. Jadi kita pagi hari ini, yang salat Id hari ini, di seluruh dunia tentunya telah mengumandangkan kalimat takbir. Mulai dari setelah matahari terbenam hari kemarin, kita kumandangkan takbir sebagai pelengkap ibadah puasa Ramadan kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hari ini kita merayakan kemenangan. Kemenangan setelah 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Telah banyak latihan-latihan, banyak pendidikan-pendidikan yang menerpa diri kita hadirin kaum muslimin. Maka seharusnya lah pelajaran Ramadan, ibadah Ramadan yang kita lakukan, baik puasa Ramadan siang hari, kemudian juga ibadah qiyamul Ramadan, tentu kita berharap menjadikan kita sebagaimana tujuan mulia puasa itu, la'allakum tattaqun, itu sudah kita raih di pagi hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, dengan harapan satu tujuan, satu visi, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi hambanya yang bertakwa hadirin kaum muslimin. Inilah tujuan. Berarti kalau takwa ini kita dapatkan, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah katakan, kita sudah berada pada posisi yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah bicara penciptaan kita manusia ini, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Wahai seluruh manusia, kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itulah Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Kemudian Allah jadikan kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda. Tetapi ketahuilah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kotak Allah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, bukanlah karena bangsanya, bukanlah karena sukunya, bukan karena warna kulitnya, apalagi bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkat jabatan. Semua urusan dunia itu bukan itu yang dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang paling mulia di sisinya. Tapi Allah tegaskan, inna akramakum, yang paling mulia di sisi di antara kamu, indallah, di sisi Allah adalah atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kita? Siapa yang paling takut pada Allah? Siapa yang paling sungguh-sungguh melaksanakan semua yang diperintah Allah? Siapa kita yang paling sungguh-sungguh menjauhi semua yang dilarang oleh Allah? Maka inilah tujuan mulia itu. Dan kita berharap hadirin kaum muslimin, di pagi yang fitri ini, hamba Allah kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada satu atau bagian di antara janji melalui Rasulullah, ketika kita berpuasa, kita akan diampuni seluruh dosa-dosa kita yang berlalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam hadis lain,
man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang Ramadan atau dia mendirikan malam-malam Ramadan imanan, dengan keimanan, keyakinan yang totalitas, yang sempurna, wahtisaban, penuh perhitungan, sungguh-sungguh hati-hati dia, maka dijanjikan oleh Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampunilah seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Dalam hadis lain, dia keluar di bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, kharaja min dzunubihi kal yaumi waladathu ummuh. Dia keluar nanti dari Ramadan, masuk 1 Syawal, bagaikan dia dikeluarkan, dilahirkan dari perut ibunya, lahir tentu bersih, bebas dari dosa. Hadirin kaum muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan pagi ini ketahuilah hadirin jemaah Salatul Fitri, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita yang sudah berhasil puasa Ramadan ini dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Allah pandang kita dengan pandangan sayang pada kita pada pagi hari ini. Namun ada di sisi lain yang perlu kita waspadai hadirin kaum muslimin. Pada saat Allah memandang kita dengan pandang rahmat pagi ini, musuh kita, iblis laknatullah, itu berteriak histeris pada pagi ini. Memeki dia, berteriak, sehingga berkumpullah seluruh pasukannya para setan itu dihadirkan. Karena kita tahu hadirin kaum muslimin, habis Ramadan kemarin, setan-setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan sudah dilepaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Maka berteriaklah iblis, berkumpullah seluruh pasukannya. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, bertanya kepada sang rajanya iblis, ya sayyidana, man aghdabaka? Wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, apa yang menyebabkan engkau berteriak pagi ini, menyebabkan engkau murka marah pada pagi hari? Lalu disampaikan oleh iblis, wahai seluruh pasukanku, ketahuilah pagi ini Allah Subhanahu wa taala memandang rahmat kepada seluruh hambanya, terutama yang beribadah puasa di bulan Ramadan. Allah pandang rahmat, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, maka terasa sia-sialah pekerjaan kita selama ini. Terasa hampalah, tidak ada artilah seluruh perjuangan kita mempengaruhi, menggoda manusia itu di jalan yang dimurkai oleh Allah. Allah sudah ampuni dosa. Maka dari itu, pagi ini wahai seluruh pasukanku, kalian semuanya kembali menebar, kembali temui manusia-manusia, hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang sudah diampuni dosanya oleh Allah itu. Kembali kalian temui dia. Lakukan kembali perbuatan-perbuatan, hasut dia kembali, bagaimana Allah kembali murka padanya. Kalian pengaruhi dia dengan minuman keras, kalian pengaruhi dia dengan perzinaan, pengaruhi dia dengan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho dengannya, dan lain-lain, sehingga dia kembali Allah murkai, dia kembali ikut dengan barisan kita. Inilah yang perlu kita waspadai hadirin kaum muslimin, yang harus kita jaga di hari yang fitrah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tadi khatib menyampaikan dasar khutbah kita. Ada hal yang harus kita jaga, yang harus kita amalkan hadirin kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disampaikan, walaupun kita sudah berhasil ibadah puasa Ramadan, kita ingat ada ketika Rasul menyampaikan khutbahnya, dia menyampaikan 3 kali amin. Yang itu sering kita dengar, tapi ini perlu kita ulang lagi pada pagi hari yang fitrah ini. Rasul berdiri di atas mimbar, lalu menyampaikan amin, amin, amin. Lalu setelah dia nanti Rasul selesai khutbahnya, sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, kenapa tadi dalam khutbahmu engkau mengaminkan 3 kali? Ada apa ya Rasul? Beritahu kami wahai ya Rasul.
Kenapa kau amin 3 kali? Rasul menjawab, wahai seluruh sahabatku, tadi ketika saya di atas mimbar, malaikat Jibril menyampaikan 3 buah doa. Lalu doa itu aku aminkan. Apa doanya wahai Rasulullah? Doa pertama, jangan dulu ya Allah, Engkau terima ibadah puasa Ramadan yang dilakukan oleh seorang anak atau orang tua yang belum saling memaafkan. Amin, kata Rasul. Ini doa pertama. Tidaklah diterima ibadah puasa baik anak atau orang tua yang belum saling memaafkan. Dan inilah momennya hadirin kaum muslimin. Di hari yang fitrah ini, kedua-duanya harus saling bermaafan. Maaf adalah sifat mulia hadirin kaum muslimin. Walaupun memang berat, ini adalah sifat mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf ini pemahamannya salah satu karakter ciri yang disampaikan oleh Allah sebagai ciri orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara persoalan menyuruh kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah suruh, ini ayat bicara kita bersegera minta ampun pada Tuhan dan mencari surga bersegera juga. Surga yang digambarkan luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Berarti tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi tempat di luar langit dan bumi itu hadirin kaum muslimin. Inilah luasnya surga yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Berarti kita bertakwa ini yang berhasil Ramadan kemarin, berarti disediakan Allah nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu disampaikan ada tabiat karakternya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang bertakwa itu dia mau menafkahkan hartanya baik lapang ataupun sempit. Maka ini jugalah menjadi bagian hadirin kaum muslimin di hari yang fitrah ini, mari kita juga berbagi rezeki. Menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Inilah kesempatan kita berikan sebagian kepada anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang butuh bantuan dari kita. Karena Rasul mengajarkan jangan sampai ada di hari yang fitrah itu anak yatim, orang miskin yang mengeluarkan air matanya hadirin kaum muslimin. Anak yatim contohnya, ketika hari raya dia menangis melihat teman-temannya, kawan-kawannya sudah memiliki baju lebaran, baju baru, tapi dia belum sempat hadirin kaum muslimin. Jangan sampai ini terjadi. Ini yang dijaga oleh Rasulullah. Karena kita maklum, ketika seorang anak masih punya ayah, dia masih bisa melihat setiap hari diberikan uang pada dia, diantar sekolah, dibelai kepalanya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yatim hadirin kaum muslimin? Tidak ada yang memberi dia uang tiap pagi, tidak ada yang membelai kepalanya aja. Karena itulah di hari yang fitrah ini bagian, mari kita juga menyantuni anak-anak yatim di hari yang mulia ini. Menafkahkan harta baik lapang ataupun sempit. Lalu karakter yang kedua adalah orang-orang bertakwa itu wal qaziminal ghaiz. Dia bisa menahan marah. Inilah latihan. Walaupun kita memang punya karakter pemarah hadirin kaum muslimin, ada saatnya kita marah, ada saatnya kita harus belajar menahan marah. Rasul mengajarkan kapan bolehnya marah, ketika ada suatu pelanggaran syariat agama. Yang halal sudah dikatakan haram,
agama dilalaikan, inilah diajarkan oleh Rasulullah. Baru boleh marah di situ. Bagaimana kita lihat Rasul menyampaikan, seandainya Fatimah mencuri, Rasul sendiri yang akan memotong tangannya. Lau kanat Fatimah, sekiranya Fatimah anak kandungku ini mencuri, saya akan memotong tangannya. Ini bentuk kemarahan Rasul terhadap perkara-perkara yang melanggar syariat agama. Tapi Rasul mengajarkan bagaimana kasih sayang terhadap umatnya, pada anak-anaknya. Itu diajarkan. Nabi tidak pernah marah. Kadang dilempari tahi onta, dilempari dicaci maki, dihasut, bahkan mau dibunuh sebagainya. Rasul tetap menampilkan karakter sabar. Inilah yang harus dilatih. Inilah karakter kita sebagai orang yang bertakwa. Dia mampu menahan marah. Rasul pernah menyampaikan, membimbing kita dengan sebuah hadisnya, hadirin kaum muslimin. Rasul mengatakan, berbicara tentang orang yang kuat, orang yang pemberani itu siapa? Laisa syadid bisur'ati, bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat, yang perkasa itu bisur'ati, yang mampu melawan lawannya sampai tidak sanggup berdiri lagi, yang bisa mengalahkan kawannya atau yang bisa merobohkan lawannya. Laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat yang mampu merobohkan lawannya sampai tidak mampu lagi berdiri. Innama syadid, tapi orang yang kuat adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, yang hebat itu adalah orang yang apabila marahnya sudah memuncak ghadab di kepalanya ini, lah mangga-langga di ubun-ubunnya, mata sudah merah, tapi dia yamliku nafsahu, masih bisa mengendalikan dirinya dengan senyum. Hadirin kaum muslimin, inilah orang yang kuat. Inilah karakter menahan marah ini perlu kita latih, hadirin kaum muslimin. Lalu berikutnya adalah wal afina 'anin nas. Orang bertakwa itu dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena ada orang yang bisa menahan marah, bangin ke orang lain, mungkin pada anaknya marah, pada tetangganya marah, pada suami atau istrinya marah, dia marah tapi menyimpan dendam di hatinya. Karena itu ditawarkan oleh Allah ayat berikutnya, wal afina 'anin nas, maafkanlah kesalahan orang lain. Dari siapa maaf tadi kaum muslimin? Inilah pertama, mari bermaafan antara anak dan orang tua. Ini pertama dulu. Wahai anak yang ada di sidang khutbah Idul Fitri hari ini, kalian lahir, kalian hebat. Kita semua sebagai anak hari ini punya kekayaan, punya kekuatan, punya pangkat jabatan, punya semua harta. Itu adalah kalian dilahirkan. Kita dilahirkan dulu karena adanya ayah ibu kita. Ingat hari ini, bagaimana sulitnya, bagaimana sakitnya kalian atau kita dilahirkan dulu. Perjuangan hidup mati. Banyak kita lihat, ada orang yang ketika melahirkan ibunya meninggal. Ada yang anaknya meninggal, ada yang dua-duanya meninggal. Inilah bagian perlindungan di hari yang fitri. Maka siapapun kita, siapapun engkau, wahai anak-anak, adik-adik kami semuanya, ini penting, mintalah ridho dari ayah ibu kita yang masih hidup hari ini. Bersyukurlah kita yang masih ada ayah ibunya hari ini. Hadirin kaum muslimin, masih bisa nanti siap selesai salat ini, kita turut dia, kita pegang tangannya, kita cium tangannya. Ibu, ayah, ama, papa, mama, maafkan seluruh kesalahan anak-anak. Bersimpul hadi lututnya, mohonlah keridhoannya. Karena kita lah hadirin kaum muslimin, ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah pada kita tergantung pada ridho orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua kita. Ketika ayah ibu kita bisa meridhoi kita, berarti Allah ridho dengan kita. Ketika ayah ibu kita murka marah pada kita, saat yang sama tentu Allah juga marah pada kita. Wahai ayah ibu, maafkanlah seluruh salah anak-anak. Maafkanlah. Karena mungkin kita tidak suka, kita mungkin dibuat pusing, dibuat menyakitkan kepala terhadap seluruh perlakuan anak kita. Hari yang fitrah ini, maafkan semua kesalahan anak-anakmu, wahai ayah ibu. Tidak ada kata, tidak ada maaf bagi. Apapun dia, ini anak kita. Walaupun dia jarang
komunikasi dengan kita. Mungkin sekali-kali terlontar dia menghardik kita, katanya kasar, dia salah minta maaf. Sebagai ibu, mari kita ridhoilah perjalanan anak kita ini. Karena ridho kita, wahai ibu bapak, tergantung kepada nanti keberhasilan anak kita dunia wal akhirat. Maka mari di hari yang fitrah ini, sebagai anak kalau belum sempat minta maaf, nanti selesai sholat ini, temuilah ayah ibu kita, bersimpulah di lututnya, mohonlah keridhaan terhadap seluruh kesalahan yang kita lakukan. Sebagai ayah ibu, ketika anak nanti berkomunikasi dengan kita, ikhlaslah untuk memaafkan semua kesalahan anak kita. Inilah doa pertama. Lalu yang kedua, doa yang diaminkan oleh Rasul adalah ketika Jibril berdoa, wahai ya Allah, jangan dulu diterima ibadah puasa antara suami dan istri kalau masih belum saling memaafkan. Maka juga hadirin kaum muslimin, wahai istri, wahai suami, di hari yang mulia, hari yang fitrah ini, mari sama-sama mengikhlaskan diri. Sebagai suami mungkin punya banyak kesalahan, dan istri juga tentu mungkin punya banyak kesalahan juga. Di hari yang fitrah ini, jangan lagi ada persoalan. Mari masing-masing menyadari kesalahannya. Apalagi hadirin kaum muslimin yang fitrah, mungkin kita sebagai suami ini banyak lalai. Sekali-kali mungkin kita terzalimi istri kita, lalai memberikan nafkah kepada istri kita. Kita mungkin sering berkata kasar, mungkin menghardik kita, bahkan mungkin ada kita yang sampai memukul istri kita, dan semua kezaliman kesalahan-kesalahan lain. Maka mari dari yang fitrah ini, sadarilah nanti di rumah kalau belum minta keridhaan daripada istri kita. Karena nanti di akhirat hadirin kaum muslimin, wahai bapak-bapak suami-suami, kita akan ditanya nanti bagaimana kepemimpinan kita terhadap keluarga kita. Kita akan ditanya nanti, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita pemimpin, nanti akan diminta tanggung jawabnya. Maka suami adalah pemimpin bagi istrinya. Akan ditanya nanti di akhirat, wahai suami, bagaimana engkau membimbing istri anak-anakmu? Wahai suami, bagaimana engkau memberikan nafkah pada istri anak-anakmu? Nanti ditanya kita. Maka mari, selagi masih ada kesempatan, mintalah keridhaan kepada istri-istri kita. Dan sebagai istri ibu semuanya juga sama. Ingat, Rasul pernah menyampaikan hadisnya, seandainya seorang istri meninggal dan suaminya pada saat itu ridho dengan seluruh aktivitasnya, istri itu nanti akan dimasukkan langsung ke surga. Suaminya ridho, maka mari saling mengingat barangkali kelalaian kelemahan kita. Istri juga harus minta keridhaan pada suaminya. Lalai mengabdi pada suami, lalai melayani suami, lalai mungkin ketika suami melarang, tidak boleh melakukan keluar rumah buka aurat, sudah diingatkan oleh suami, diingatkan harus salat tepat waktu dan sebagainya. Seluruh dosa-dosa itu dilakukan yang menyebabkan barangkali suami tidak ridho, maka mintalah hadirin kaum muslimin. Kita tidak ingin, apalagi di dalam fitrah ini, terjadi persoalan rumah tangga kita itu, apalagi sampai nanti kepada jenjang perceraian. Ini harus kita jaga. Karena hari ini, perceraian di pengadilan makin hari makin banyak. Yang terjadi tidak hanya pasangan muda, pasangan tua, bahkan perceraian terjadi pada saat suami istri pada jenjang karirnya tertinggi. Hadirin kaum muslimin. Pada saat kekayaannya masing sudah memuncak, dia berhasil, tapi pada saat dia karirnya naik, pada saat hartanya bertambah, di sanalah terjadi perceraian. 1 tahun lebih 380 di pengadilan Lubuk Sekaping itu perceraian. Kesimpulannya apa? Dihitung di pasangan ini perceraian terjadi lebih 1 hari 1 pasang suami istri bercerai di pasangan. Maka dari itu mari dengan kerendahan hati, baik sebagai suami sebagai istri, mari kita saling memaafkan. Kita lirik, kita lihat masa depan yang panjang ke depan. Kalau perceraian terjadi, kasihan anak-anak kita yang punya masa depan yang panjang lagi. Dia nanti besar melanjutkan pendidikannya tanpa ayah ibunya bersatu di rumah yang dia dambakan. Inilah yang diaminkan kita. Yang terakhir dari kaum muslimin, berdoa Jibril, wahai ya Allah, jangan pula diterima dulu ibadah puasa
antara kalau tetangga sebelah menyebelah rumah juga belum saling memaafkan. Mari hadirin kaum muslimin, antara tetangga kita, ini namanya bahasa Al-Quran adalah wal jarizil qurba, tetangga yang dekat. Ini bagian yang harus kita jaga hadirin kaum muslimin. Jangan sampai ada di hari yang fitrah ini antara tetangga depan, muka, belakang, kiri, kanan sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak tegur sapa. Sekarang harus dihabiskan. Tidak ada gunanya puasa awak kalau awak antara tetangga tidak saling memaafkan. Bacolah, mari kita lihat terhadap persoalan apa yang menyebabkan kita bermasalah dengan tetangga kita. Itu semuanya perkara dunia, ibu dan bapak. Ndak wak sapo tetangga awak karena kita iri dengki. Ndak kita sapo, apalagi barangkali yang lebih dekat, saudara adik-adik kita karena persoalan harta warisan barangkali. Ndak wak sapo mama awak karena persoalan harta juga mungkin. Ndak tegur sapa dengan cucu-cucu kita, dengan mama kita, dengan paman kita, mak etek patua kita semuanya. Itu persoalan dunia hadirin kaum. Maka bagaimana mungkin perkara yang kita pertahankan itu mengorbankan surga kita nanti di akhirat kelak? Berarti kita sudah termasuk orang yang memutus silaturahim. Nabi mengajarkan bolehnya awak tidak bertegur sapa antara dengan saudara kita paling lama adalah 3 hari 3 malam. Di luar itu kita sudah melakukan sebuah perbuatan dosa yang amat besar. Nabi menyampaikan, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini harus menjadi perhatian kita. Maka mari, di hari yang fitrah ini, terhadap seluruh persoalan yang kadang-kadang itu tidak akan nanti kita bawa ke akhirat. Harta dunia yang kita persengketakan, tidak kita bawa nanti ke alam kubur hadirin kaum. Anak, saudara, mobil, rumah, emas, perak, kendaraan, mobil Honda, gedung-gedung, ruko, semuanya tidak ada satupun yang akan kita bawa nanti ke alam kubur kita. Kita hanya nanti masuk kubur dengan kain kafan yang terbungkus. Apa yang tinggal? Inilah amal perbuatan. Kalau ada amal soleh kita, itulah yang akan kita bawa nanti. Karena itu mari di hari yang fitrah ini kita merendahkan hati, kita maafkan seluruh kesalahan baik anak atau orang tua kita. Kita maafkan seluruh kesalahan suami atau istri kita. Kita maafkan seluruh kesalahan karib kerabat kita, adik-adik awak, abang-abang awak, mama-mama awak, apa eti awak, kemanakan awak, seluruh manusia termasuk seluruh tetangga kita sebelah menyebelah, muka, belakang, kiri, kanan, semuanya. Mari kita ikhlaskan untuk saling bermaafan. Tidak boleh, tidak bahasa puan lain melebihi. Karena kita nanti khawatir hati kaum muslimin. Andai kata kematian datang kepada kita, malaikat maut datang menyebut kita, kita dalam keadaan tidak tegur sapa, masih terikat memutus silaturahim, maka nanti neraka tempat terakhir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah hadirin kaum muslimin kajian khutbah kita. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya kita manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beramal saleh. Kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang selalu mengingatkan di jalan kebenaran. Kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman waghfirna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi